Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam adalah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Nuh sangat dikenal dengan kesabarannya, walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul, yang jika dibiarkan begitu saja, ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa kekosongan itu, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa-masa kondisi suatu kaum sedang mempercayai patung berhala, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumen dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan berbicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah diutus oleh Allah selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya, dan ia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun kaumnya yang tidak taat itu menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam selalu melakukan dakwahnya agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat yang bisa merugikan dirinya sendiri, karena azab yang diberikan oleh Allah sangatlah pedih. Ajakan-ajakan beliau dalam dakwanya selalu berhubungan dengan tidak menyembah patung berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar dan jalan yang terang benderang. Setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia atau para pengikutnya dan hewan-hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari keramaian,
Tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh para manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka, kaum kafir, bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan setan dan hasutan dari kaum kafir itu sendiri. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut mereka ke dalam kapal, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Hingga tibalah waktunya, hujan turun dengan sangat deras, dan air pun mulai menggenangi daratan. Perlahan-lahan, air mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya, air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan. Hanya orang-orang mukmin dan beberapa makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majreha wa mursaha, melewati setiap air bah itu. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah badai, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang bernama Kan'an tenggelam bersama orang-orang kafir karena menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berhenti di atas bukit. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu, dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam di mana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian mereka mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikanlah mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Al-Quran Surat Yunus ayat 73. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini terdapat beberapa nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Berikut ini nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, antara lain kesabaran dan ketabahan di jalan Allah, berbuat bijaksana, membela mereka yang miskin, tertindas, lemah, dan selalu bersyukur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Allahu a'lam bishawab.